Kalam Ramadan menyajikan hati meraih ridho ilahi. Ya, Gus, setelah kita mengulas sejarah turunnya Al-Quran tadi, banyak sekali yang sudah disampaikan. Sejarah ditulisannya, kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, bahwasanya Al-Quran juga diturunkan sebagai petunjuk dan juga pembeda yang benar dan yang salah. Nah, apa makna sebenarnya wahyu tersebut ini, Gus? Ya, terima kasih Mas Dimas dan seluruh pemirsa TV yang dimuliakan Allah. Balasnya yang dimaksud Al-Quran sebagai pembeda adalah untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zaman sebelum diturunkan Al-Quran, kita tahu disebut periode zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, baik dan buruknya seseorang itu tidak ada standar. Mereka baik dan buruknya seseorang sesuai dengan hati nurani dan perilaku masyarakat pada waktu itu. Bahkan pada waktu itu yang menjadi tolok ukur seorang laki-laki yang kuat itu yang bagaimana? Menurut pendapat orang zaman jahiliyah, laki-laki yang kuat adalah ketika mereka mempunyai satu tradisi, kalau punya anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Sehingga seorang bapak mengubur anaknya perempuan yang masih hidup dikubur. Kok si bapak ini atau laki-laki ini dia tidak meneteskan air mata, itulah orang yang kuat. Itu cara pandang jahiliyah. Makanya itu terus direvisi, terus disempurnakan dengan adanya Al-Quran, dan Al-Quran sebagai petunjuk pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Al-Quran memuliakan harkat martabat wanita, memuliakan manusia lebih manusia. Dan Al-Quran bukan berarti sebagai pembeda itu kita harus berbeda dengan kearifan lokal, itu bukan. Sebagai pembeda itu bisa Al-Quran itu dipraktekkan dalam bentuk tradisi masyarakat yang ada, tapi tidak melanggar daripada kode-kode etik Al-Quran. Seperti halnya misalnya kita di Jawa. Ini ajaran Jawa ini banyak mengadopsi dari Al-Quran. Begitu. Seperti halnya misalnya kita bicara masalah hitungan, filsafat ya. Ada selikur, rolikur, telulikur, padulikur, selawe. Ini selawe, bukan 5 likur, bukan, tapi selawe. Selawe ya. Selawe itu artinya seneng-senengi lanang wedok. Begitu. Adalah usia pernikahan. Kenapa usia pernikahan umur 25 tahun? Karena itba kepada baginda Nabi, Nabi nikah di umur 25 tahun. Masya Allah. Baik, Gus. Ya, Gus, tak terasa kita juga sudah sampai di penghujung acara nih ya, Gus ya. Dan tentu sebagai penutup, apa Gus pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga tentunya terkait dengan peringatan Nuzul Quran tahun ini kepada generasi milenial khususnya dan juga umat Islam pada umumnya? Baik Mas Dimas dan seluruh pemirsa TV, pesan kepada teman-teman milenial, anak-anak muda dan seluruhnya kaum muslimin muslimat, Al-Quran adalah sesuatu kabar yang paling valid. Mungkin kita dapat kabar dari media-media apapun, itu lebih banyak kadang-kadang banyak hoaknya. Cuman kalau kabar yang ada di Al-Quran, itu ada ilmu pasti kebenarannya. Cuman di dalam memahami Al-Quran, kita tidak bisa untuk membaca arti Al-Quran secara langsung, kita pahami sesuai dengan logika dan akal kita tidak bisa. Apabila kita mengartikan Al-Quran, memahami Al-Quran sesuai dengan ideologi dengan akal dan pikiran kita, maka yang terjadi 99% kita akan tersesat. Karena kita bukan Al-Quran, bukan ahli Al-Quran, kita bukan ahli hadis. Kalau kita ingin mengetahui isi Al-Quran, ingin memahami Al-Quran, kita harus bertanya kepada ahli Al-Quran. Dan ilmu Al-Quran tidak cukup dibaca artinya. Cuman harus ditanyakan kepada ahli Al-Quran yang sanadnya, runtutannya jelas. Kiai Fulan berguru kepada Kiai Fulan kepada gurunya, sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan bisa memahami Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kalau kita mengartikan Quran hanya sebatas arti, apalagi kita cuman dari media-media ataupun yang lain sebagainya, bisa jadi bukan kita faham kepada Al-Quran, namun kita akan tersesat, akhirnya kita timbul terjebak pada faham-faham radikalisme,
karena salah dalam memahami Al-Quran. Gitu Mas Begitu. Dimas. Baik, terima kasih Gus. Dan juga untuk Anda pemirsa, sudah 30 menit tak terasa kebersamaan kita bersama Kiai Haji Miftahul Lubab. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren dari Darul Mustafa Temanggung, Jawa Tengah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau bermanfaat dan juga membawa nambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa terus saksikan Kalam Ramadan untuk menambah wawasan serta meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Dimas Saputra untuk pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Kalam Ramadan berikutnya. Kalam Ramadan menyucikan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.